menjalankan fit and proper test dalam rangka pencalonan beliau sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ke-25. Ini saya lakukan untuk memberi pelajaran kepada generasi Polri bahwa pergantian kepemimpinan Polri itu adalah suatu keniscayaan. Untuk memberi gambaran bahwa institusi Polri regenerasinya berjalan dengan baik dan mulus. Ya, ini yang patut kita apresiasi ya, diantar langsung oleh Kapolri, ini jarang-jarang terjadi. Tapi itu menunjukkan bahwa tidak ada gap angkatan, muda dan tua sama saja. Kalau kemudian nanti ada penggantinya, itu pun juga disupport pastinya. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Pak Ito, ini menjadi concern dari masyarakat adalah kita ingin bahwa semua institusi penegak hukum pastinya dalam melakukan pemberantasan korupsi ini seiring sejalan lah. Ada image bahwa antara Polri dan juga KPK ini jalannya sendiri-sendiri. Nah, untuk nanti Pak Listio Sigit bisa tidak kemudian gandeng KPK, pencegahan dan juga penindakan ini bisa dilakukan sebaik-baiknya? Saya kira gini Mbak Caca ya, saya juga bisa memaklumi yang dikatakan oleh Mas Kurnia. Tapi kita juga tentunya juga harus adil ya dalam menilai. Karena Polri ini kan lingkup tugasnya jauh lebih besar daripada KPK. Ya kita menangani berbagai jenis kejahatan ya. Kemudian juga yang kedua, kita harus ingat bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Polri itu jauh terbatas dibandingkan dengan teman-teman di KPK ya. Seperti contohnya masalah kesejahteraan, kemudian juga masalah-masalah menyangkut peralatan dan lain sebagainya. Tapi kan kita harus berjalan beriringan. Jadi sekarang kalau dikatakan bahwa Polri dengan KPK selama ini tidak sinergi, saya kira sekarang yang ada di KPK kan pejabat-pejabatnya juga adalah dari Polri ya. Tentunya tidak mungkin lah kalau kita berjalan tidak beriringan. Oleh karena itu yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi, tantangan ke dalam adalah yang pertama bagaimana merubah gaya hidup dan perilaku anggota sesuai dengan standar atau ukuran kepatutan, juga membangun soliditas. Karena kalau kita tidak solid, maka sulit untuk bisa bekerja secara optimal. Kembali kepada masalah korupsi, ini sudah menjadi concern sebetulnya. Hanya kan kalau Polri ini, kalau dalam sistem criminal justice system, di Polri ini kita hanya sebagai penyidik. Tapi kalau di KPK kan lengkap, penyidik, penuntut umum, sampai dengan di peradilannya mereka satu paket yang lengkap. Jadi kalau kita membandingkan dengan KPK tentunya pasti akan ada ketidaksesuaian ya. Tapi tentunya kita juga harus fair bahwa apa yang dilakukan oleh Polri selama ini adalah sudah optimal ya dengan berbagai keterbatasan. Jadi kembali lagi kepada masalah angka atau yang tadi disebutkan, saya kira mungkin kalau membandingkan one by one dengan KPK, saya kira itu tidak fair lah. Karena banyak hal-hal yang mungkin masyarakat juga tahulah bagaimana kesejahteraan anggota kita yang sangat terbatas, sehingga itu menjadi salah satu program dari Pak Sigit untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk bagaimana menggunakan teknologi untuk bisa membantu penanganan masalah korupsi. Demikian, Mbak. Iya, Mas Kurnia bisa ditanggapi bagaimana? Iya, kalau persoalan koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK dan membangun sinergitas dengan Polri, ada beberapa hal yang rasanya penting untuk diperbaiki. Selama ini publik selalu melihat kerap kali institusi kepolisian mengedepankan ego sektoral. Tatkala menangani perkara korupsi yang melibatkan aktor di institusi kepolisian itu sendiri. Kita bisa berkaca pada kasus simulator SIM tahun 2011, tahun 2012, dan kasus terbaru, kasus surat palsu Joko Chandra, kita masih mengingat saat itu salah satu pimpinan KPK mewanti-wanti agar kepolisian menyerahkan dokumen penanganan perkara yang melibatkan dua perwira tinggi, Prasetyo Utomo dan Napoleon Bonaparte. Harusnya sebelum seruan itu disampaikan, berkas itu sudah dikirimkan ke KPK, karena KPK mengumumkan kita sudah mengeluarkan surat perintah supervisi. Itu salah satu hal yang harus diperbaiki. Dan saya rasa isu remunerasi yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya itu satu sisi yang memang harus difikirkan oleh negara. Tapi di satu sisi lagi, kalau kita berbicara soal SDM,
maka SDM kepolisian tuh berkali-kali lipat lebih banyak daripada KPK. KPK hanya satu kantor di Jakarta, kepolisian tersebar di seluruh Indonesia, yang harusnya penanganan kasus korupsi bisa lebih meningkat, tapi yang justru kita lihat ada penurunan. Dan kalau tadi Pak Komjen Listio Sigit mengatakan mengedepankan aset recovery, maka ke depan kita berharap kepolisian selalu mengenakan pasal pencucian uang tatkala menangani perkara korupsi agar isu pemulihan kerugian keuangan negara bisa lebih maksimal. Bang Terry. Saya pikir di antara kandidat-kandidat yang dihadirkan kemarin, keberpihakan terhadap giat-giat penegakan anti korupsi itu terasa kental pada Pak Sigit. Saya yakin teman-teman ICW juga hampir sama. Dari pribadinya kan kelihatan, pribadi sederhana, bersahaja, ya santun, ya tidak mau menonjolkan diri. Kemudian komunikasi politiknya hadir. Mungkin di antara 5 ini yang hadir dengan sangat baik komunikasi politik maupun komunikasi pekerjaannya, bukan hanya dia kabar eskrim, tapi dengan KPK ya Pak Sigit. Kita bisa lihat bagaimana kerja-kerja yang bisa dihasilkan selama ini. Utamanya lagi tadi ada penegasan, Mas. Penegasannya kita akan selalu transparan pada semua kasus. Apabila dimungkinkan, ya dia akan buka. Silahkan KPK mau join masuk dari sejak awal. Ini kan janji beliau dan jarang sekali dilihat. Nah, begitu juga mengenai masalah transformasi yang dilakukan. Dia tahu bagaimana memulai bekerja. Apa itu organisasi Polri ini harus dia benahin. Namanya transformasi organisasi. Kemudian juga bagaimana manajemen penanganan perkara atau istilahnya nanti program operasionalnya beliau. Dalam banyak hal ada 9 program operasional yang mengedepankan bagaimana tidak hanya penegakan hukum yang berkepastian, tapi juga harus berkeadilan dan juga harus dengan yang namanya penuh kemanfaatan. Yang ketiga, sebagai pisau analisa dan tolak ukur, pelayanan publiknya yang dihadirkan dalam setiap fungsi-fungsi kepolisian ini tidak hanya penegakan hukum ya, fungsi kepolisian banyak sekali. Itu harus hadir secara paripurna. Yang keempat dia katakan lagi, pengawasannya harus efektif. Sehingga apa yang dikhawatirkan ini, pengawasannya sangat efektif. Sekarang ini kita punya Wasidik ya, punya Propam. Tapi zamannya beliau dia katakan saya akan kedepankan yang namanya e-management buat controlling lah, manajemen pengawasan yang II yang seperti itu. Yang mudah-mudahan kalau yang udah II seperti itu tidak ada berkaitan dengan orang, tidak berkaitan sama perasaan, lebih objektif. Ya, masalah HAM, masalah korupsi, terutama masalah korupsi kita bahas malam hari ini menjadi fokus dari masyarakat. Meskipun memang janji sudah sangat baik disampaikan pada saat fit and proper dan sangat membumi ya, tidak hanya sangat membumi. Tapi ada beberapa kritik diakibatkan kedekatan antara Pak Listio Sigit dengan Presiden Jokowi. Apakah kemudian ini bisa melepas itu dan bekerja sebaik-baiknya tanpa dipengaruhi dengan kedekatan? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.